Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurini Lantika dari Politeknik Statistika STIS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik mengajar mikro, pelatihan pekerti gelombang 4 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan model flip classroom. Pertama, sebelum jadwal tatap muka di kelas atau disebut dengan bagian asinkronus, saya membagikan bahan-bahan pembelajaran melalui Google Classroom. Bahan-bahan yang dimaksud berupa buku teks, salin dia dalam bentuk PowerPoint, beserta video penjelasannya. Mahasiswa diminta untuk mempelajari materi dari bahan-bahan ajar tersebut sebelum jadwal tatap muka di kelas. Lalu, saat sesi tatap muka atau bagian sinkronusnya, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode pemecahan kasus atau case method learning. Jadi, kegiatan yang dilakukan di kelas adalah diskusi untuk memecahkan sebuah kasus atau masalah. Tentu saja diawali terlebih dahulu dengan penguatan atas materi yang telah diberikan sebelum sesi tatap muka tadi. Pada video ini saya akan mempraktekkan bagian sinkronusnya, yaitu sesi tatap muka dengan menerapkan case method learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Oke, gimana ini kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat semuanya? Wajahnya cerah-cerah semua, saya lihat ini Senin pagi. Pasti kemarin weekendnya seru ya? Weekendnya ngapain aja kemarin? Ada yang mungkin nonton drakor seharian di rumah ya? Atau scroll-scroll sosmed, Instagram atau TikTok? Ya. Bicara tentang sosmed ini, saya nemu ada satu video menarik teman-teman ya, dan masih berhubungan dengan apa yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Saya ingin menunjukkan videonya ini ke teman-teman sebelum kita masuk ke materi. Ada seseorang namanya Sarina ya di video ini. Teman-teman perhatikan, simak dengan seksama apa yang terjadi dengan Sarina di video ini. Nah, nanti saya pengen lihat pendapat teman-teman lewat Mentimeter. Ya. Oke, kita saksikan dulu videonya bersama-sama. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these treasures coming from? Nah, sekarang teman-teman coba gabung ke www.menti.com ya. Lalu masukkan kode 53566693. Silakan teman-teman tuliskan apa yang terjadi dengan Sarina di video tersebut. Oke, sudah berhasil semuanya? Kalau ada yang belum bisa join? Sudah semua? Kita lihat jawabannya ya. Ini dari Agus. Menurut Agus, data pribadinya dicuri. Ya, betul, betul. Sarina di video tersebut data pribadinya dicuri ya. Menurut Denny, data pribadi dicuri dan disalahgunakan oleh orang lain ya. Hampir mirip dengan Agus ya. Setelah datanya dicuri, kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Lebih tepatnya, kredit cardnya ya diakses oleh orang lain. Benar, pendapatnya Eli. Rahmisya, ada orang lain yang bertransaksi menggunakan kredit card Sarina. Ya, betul. Yesi, Sarina tidak hati-hati saat share sesuatu ke sosial media. Betul, Yesi.
Lalu Yunita, terdapat bahaya yang mengintai di sosial media. Semuanya benar ya? Semuanya benar. Yang terjadi dengan Sarina itu adalah pertama data pribadinya itu dia sendiri tidak hati-hati ya dalam share sesuatu di sosial media. Kemudian data pribadinya itu diambil oleh orang lain dan disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya adalah kredit cardnya diakses gitu ya. Karena data-datanya tadi yang dibutuhkan untuk mengakses kredit card itu dapat semua gitu. Intinya adalah yang dikatakan Yunita tepat sekali, terdapat bahaya yang mengintai di sosial media gitu ya. Sebetulnya bukan hanya sosial media, tapi dimanapun ya kita berselancar di internet itu ada bahaya yang mengintai. Nah, atau itu yang kita sebut dengan kejahatan siber atau bahasa kerennya cybercrime ya, teman-teman ya. Nah, jumlah kejahatan siber itu banyak sekali, teman-teman. Di Indonesia sendiri itu ini ya, Juli 2020 itu jumlah kejahatan siber ini menyentuh angka 40 juta. Ya, 40 juta kejadian atau insiden kejahatan siber. Nah, angka ini kalau teman-teman perhatikan meningkat ya di tahun 2020 dibanding dengan 2019. Itu karena saat pandemi ya, pandemi terjadi, semua aktivitas itu pindah ya ke online. Ya, jadi kejahatan pun meningkat. Nah, insiden-insiden kejahatan itu terjadi ada banyak sebabnya, teman-teman ya. Salah satunya adalah meningkatnya kompleksitas teknologi. Jadi semakin kesini kan teknologi semakin canggih ya, tapi dengan semakin canggih itu, karena kompleksitasnya tinggi, ada banyak celah ya, ibaratnya jalan tikus gitu, untuk para peretas atau pelaku kejahatan itu masuk gitu. Jadi celah keamanannya juga meningkat. Lalu semakin berkembangnya teknologi, resikonya juga baru gitu ya. Jadi adanya teknologi baru, ada juga muncul pula resiko keamanan yang baru. Gitu. Lalu berikutnya ada pelaku kejahatan siber itu saat ini semakin terorganisir gitu. Jadi udah ada komunitas-komunitasnya sendiri gitu ya untuk para pelaku kejahatan itu. Jadi kejahatannya lebih terorganisir. Nah, berikutnya ada kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD ya. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang mengizinkan para karyawan membawa perlengkapan atau device-nya sendiri untuk bekerja di kantor. Bahkan bukan mengizinkan lagi ya, bahkan mengharuskan gitu. Ada beberapa apa namanya organisasi itu mengharuskan karyawannya bawa device sendiri. Jadi device-device yang terhubung ke jaringan institusi ya bisa saja membawa virus atau apa ya ada celah-celah keamanan sendiri gitu yang akhirnya karena dia terhubung ke jaringannya institusi, seluruh institusi juga ikut terkena risiko itu gitu. Nah, ini yang mau kita perdalam hari ini teman-teman ya mengenai kejahatan siber dan keamanan sistem informasi ini. Harapannya bukan untuk menakut-nakuti, jadi harapannya setelah belajar ini teman-teman mampu mendefinisikan atau mengetahui ya kejahatan-kejahatan apa saja sih yang ada di dalam dunia siber ya atau kita sebut dengan cybercrime tadi. Jadi teman-teman harapannya bisa menggambarkan jenis-jenis kejahatan siber, lalu jenis-jenis pelakunya gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana menerapkan keamanan sistem informasi pada diri sendiri ya di kehidupan sehari-hari khususnya pada organisasi. Nanti kan teman-teman akan ditempatkan di kementerian lembaga khususnya di BPS gitu ya. Setidaknya ada gambaran apa yang harus teman-teman lakukan untuk menghindari kejahatan dalam dunia siber itu. Nah, materi mengenai pertemuan kita pada hari ini sudah saya upload ya di Google Classroom kita yang biasa. Di Google Classroom Pengantar Teknologi Informasi sudah ada buku teks dan salin dia beserta video penjelasannya ya. Ada 3 buku yang kita gunakan. Ini sudah saya upload, lalu video penjelasan materinya itu ya. Harapannya teman-teman sudah membaca buku teksnya ya dan menyimak video yang sudah saya berikan. Jadi di pertemuan ini kita lebih banyak membahas studi kasusnya ini ya. Studi kasus dari apa yang sudah teman-teman pahami dari buku teks dan video tersebut, kita akan coba menganalisis ada potongan film ya. Ini adalah film dokumenter dari Korea Selatan, lagi hype ini di Netflix.
Judulnya Cyber Hell, Exposing an Internet Horror. Jadi sudah saya sediakan potongan filmnya ya, sekitar, saya ambil bagian-bagian pentingnya. Nanti teman-teman saya minta ya berkelompok, berdiskusi, dan mengidentifikasi jenis-jenis exploit ya atau serangan yang terjadi di dalam video tersebut. Lalu teknik serangan yang digunakan oleh pelakunya itu seperti apa, lalu solusinya bagaimana penerapan keamanan informasi yang tepat untuk menghindari jenis serangan yang seperti di video itu. Nah, tapi sebelum masuk ke studi kasus, saya akan review dulu ya pemahaman teman-teman dari apa yang telah teman-teman pelajari melalui buku teks dan video. Yang pertama ya, jenis exploit. Ya, jadi serangan komputer itu kita sebut dengan exploit ya. Ada banyak jenis serangan komputer ya, sudah saya jelaskan di video. Coba teman-teman tuliskan ya, join lagi ke menti.com-nya, silakan dibuka lagi melalui perangkatnya masing-masing. Sudah semuanya? Sekarang teman-teman tuliskan jenis eksploitasi atau serangan komputer tadi ya, dalam 3 kata. Oke, sudah? 3 saja, 3 kata saja. Jenis exploit. Oke, udah keluar hasilnya. Di sini ada virus, ada worms, ransomware, data breach. Kalau virus, worm itu sudah sering ya, sudah bukan istilah yang sudah sering sekali teman-teman dengar di kehidupan sehari-hari ya. Virus, worm itu potongan program yang ketika kita jalankan, misalnya tidak sengaja dijalankan, kalau virus dia akan menginfeksi program yang lain, kalau worms itu dia akan menduplikasi dirinya sendiri gitu ya. Spam juga ini sudah sangat sering kita dengar ya di kehidupan sehari-hari, email spam gitu-gitu ya. Ransomware itu aplikasi yang serangan yang mengunci file-file korbannya gitu dan meminta tebusan ya, makanya namanya ransom. Data breach juga ini sesuai namanya adalah kebocoran data ya, seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, ada bocor data Tokopedia, Bukalapak gitu ya, lalu hack. Ini mungkin yang istilah yang agak nggak biasa ini ya, DDoS, phishing, kemudian rootkit ya. Mungkin kita bahas yang DDoS ini dulu, DDoS ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu DDoS? Ya, boleh, silakan Agus. Ya, betul sekali ya. DDoS atau Distributed Denial of Service itu adalah serangan di mana peretas itu mengambil alih komputer melalui internet dan menyebabkan mereka membanjiri situs target dengan permintaan data dan tugas kecil lainnya. Jadi, ibarat kata server sebuah kampus misalnya ya, kampus A, kampus ini malam ini mau ada pengumuman kelulusan misalkan ya, pengumuman penerimaan mahasiswa baru, jam 12 malam misalkan. Kemudian ada orang iseng sekitar jam 11 gitu, terus-menerus mengakses website si kampus A ini gitu ya, membanjiri dengan traffic ya, fake traffic istilahnya ya, terus-menerus melakukan request dengan pekerjaan yang kecil-kecil. Ibaratnya ini, misalnya Agus ya, dikelilingi oleh 100 orang misalkan ya, dikelilingi oleh 100 orang. Di mana 99 orang itu iseng, hanya manggil si Agus ini hanya iseng. Sedangkan yang 1 orang ini benar-benar mau bicara sama Agus. Jadi 99 orang ini ya manggil ya, Agus. Akhirnya 1 orang yang benar-benar mau ngomong sama Agus tadi tidak terladeni gitu ya, tidak sengaja dicuekin gitu ya. Itulah namanya denial of service atau DDoS. Nah, kembali ke contoh yang kampus A tadi, karena terlalu banyak traffic yang palsu tadi, malah yang mau benar-benar mengakses webnya si kampus A itu tadi malah tidak bisa gitu ya, tidak bisa masuk. Seperti ini nih, ilustrasinya.
Bahkan bisa jadi server atau sistem kampus A itu down malah karena terlalu banyak fake traffic ini. Berikutnya, phishing. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu phishing? Bukan memancing ya, phishing di sini ya. Oke, silakan Denny. Ya, benar ya. Phishing itu adalah tindakan penipuan untuk mendapatkan data pribadi korban ya. Jadi biasanya apa? Pelakunya itu menggunakan email atau pesan SMS atau di WhatsApp gitu ya. Zaman sekarang banyak itu yang seolah-olah pesan yang benar gitu. Namun ternyata di dalamnya itu memuat link-link jebakan gitu ya. Yang kalau misalnya pengguna itu mengklik linknya, nah data pribadinya seperti nama, usia gitu ya, alamat, data akun, data-data finansial itu kesedot semuanya. Intinya adalah mendapatkan data pribadi korban. Itu yang disebut dengan phishing. Oke, berikutnya pelaku kejahatannya ya. Sekarang pelaku kejahatan siber. Tuliskan, masuk lagi teman-teman ke Mentimeternya, silakan diakses lagi lewat perangkatnya masing-masing. Tuliskan jenis pelaku kejahatan siber dalam 3 kata. 3 kata, silakan. Oke, sudah ada hasilnya. Ada cracker, hacker, industrial spy, black hat hacker, aktivis. Ya, oke, benar semuanya. Oke, berarti teman-teman sudah paham dari buku teks dan videonya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini cracker dan hacker ini hampir mirip ya istilahnya cracker dan hacker. Apa bedanya? Boleh, silakan. Satu orang ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Yesi. Ya, benar ya. Kalau misalkan hacker itu seseorang yang melanggar ya, ibaratnya kalau rumah ini ya, dia masuk ke halaman kita gitu ya. Ya, belum tentu merusak atau belum tentu mencuri, tapi masuk gitu ya. Tapi kalau cracker itu sudah masuk, merusak, mencuri, mengambil sesuatu, nah itu yang disebut dengan cracker. Jadi tingkat destruktifnya itu lebih destruktif yang cracker. Perlu diketahui teman-teman, hacker itu ada 2 jenis ya. Ada black hat hacker dan ada white hat hacker. Jadi yang kita maksud hacker di sini yang biasa kita sebut hacker aja itu adalah mengarah ke black hat hacker. Walaupun sebenarnya ada hacker yang baik yang disebut dengan white hat hacker. Jadi kalau white hat hacker itu memang seseorang yang disewa biasanya oleh organisasi untuk menguji gitu ya, mencari bagian mana nih yang masih ada celah keamanannya. Jadi memang disewa untuk dia mengeksplor celah-celah keamanan di organisasi. Nah, tadi udah kita bahas ya, kita review jenis-jenis kejahatan dan jenis-jenis pelakunya, lalu ada penerapan keamanan sistem informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video ya, bahwa pencegahannya itu ada banyak yang bisa dilakukan ya, mulai dari asesmen risiko. Jadi kita menilai risiko-risiko terkait keamanan pada komputer dan jaringan organisasi kita ya. Kira-kira risiko apa sih yang mungkin terjadi? Misalkan tadi kan ada phishing, kira-kira mungkin nggak terjadi phishing gitu, mungkin nggak terjadi serangan DDoS misalkan. Kita identifikasi satu-satu peluang terjadinya ke organisasi kita. Lalu kebijakan keamanan itu organisasi harus mengatur ini ya, misalkan terjadi hal ini apa yang harus dilakukan, terjadi hal ini apa yang harus dilakukan. Untuk mitigasi phishing apa yang harus dilakukan, untuk mitigasi DDoS tadi apa yang harus dilakukan. Jadi ada kebijakan. Yang pasti dari perangkat keamanan sendiri sudah harus siap juga ya, dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalkan kalau perangkat keras atau untuk jaringan itu ada firewall misalkan ya, antivirus seperti itu. Dan yang berikutnya ada audit keamanan informasi. Jadi selain disiapkan itu harus dicek gitu ya, diaudit terus, dianalisis secara cermat dan menyeluruh, dievaluasi. Identifikasi risikonya sudah benar apa belum, kebijakannya sudah benar apa belum, perangkatnya sudah benar apa belum, jadi di audit gitu, dicek semua. Lalu ada yang namanya deteksi ya, deteksi sama seperti apa ya, petugas keamanan komplek gitu ya, kan terus ya mendeteksi keliling-keliling gitu ya, memeriksa, memantau gitu, ada yang aneh nggak gitu kan. Nah di apa namanya untuk keamanan informasi di organisasi juga bisa seperti itu.
Bisa dengan bantuan intrusion detection system, gitu ya, untuk memang itu perangkat lunak untuk memantau sistem dan sumber daya aktivitas jaringan gitu ya. Kalau misalkan ada yang aneh gitu ya, lalu lintas jaringan atau pokoknya ada aktivitas yang tidak biasa, dia bisa memberikan notifikasi keamanan gitu kepada petugas jaringannya. Lalu ada vulnerability scanning tools. Kalau ini tools yang disediakan ini khusus untuk keamanan web. Jadi memang ini disediakan oleh OWASP, ini ya Open Web Application Security Project. Jadi memang komunitas untuk keamanan di web aplikasi web application gitu ya. Jadi kita bisa cek pakai tools itu, kita cek website yang kita bangun itu ada celah keamanannya atau tidak. Nah, yang terpenting adalah edukasi pengguna ya. Jadi ibaratnya kalau kita mengamankan rumah ya, misalkan kita mau mudik lama ke suatu tempat yang jauh gitu, kita menyiapkan beberapa perangkat seperti misalnya kunci pintunya kita sediakan yang bagus, kunci jendela, kemudian kita siapkan pagar, kita siapkan CCTV, kita sewa tugas keamanan misalkan ya untuk mengamankan rumah kita misalkan. Tapi ternyata dari anggota rumah tangganya ya itu teledor, misalkan memang malas ngunci pagar setiap kali keluar rumah misalkan seperti itu. Ya sama aja bohong ya, sama aja bohong. Tadi kunci pintu, kunci jendela, CCTV-nya jadi kurang berarti gitu. Tetap ada celah keamanan. Jadi pengguna di sini juga memainkan peran penting gitu untuk menjaga keamanan organisasi, informasi organisasi ya. Nah, ibarat seperti yang contoh video tadi ya, si Sarina tadi, dia hanya sendiri memang teledor gitu kan, membagi-bagikan datanya dengan teledor. Jadi pengguna juga harus hati-hati untuk memastikan bahwa perangkatnya dia sendiri terlindungi, gitu ya. Kemudian kalau gini teman-teman, kalau misalkan perangkat kita ya, misalkan contohnya email saja, email organisasi yang kita yang kita punya, gitu ya. Misalnya kita mau download apa misalkan gitu ya, harus login dulu misalkan. Males bikin akun, kita pakailah email kantor misalkan kan, login pakai email kantor. Ternyata lewat email itu kita terkena virus lah atau ransomware atau phishing misalkan. Nah, akhirnya satu organisasi ini bisa kena dampaknya gitu. Karena apa? Karena terhubung kan ya. Satu kena bisa merembet ke akun lain atau perangkat lain gitu. Jadi jangan sampai lewat kita itu organisasi kita terkena dampaknya. Yang namanya juga satu jaringan tadi, satu jaringan. Lalu yang terpenting juga adalah kita sebagai pengguna harus melaporkan semua aktivitas yang tidak biasa pada grup keamanan TI organisasi. Jadi kita juga harus proaktif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mengenai materi dari mulai jenis-jenis jenis-jenis exploitnya, jenis-jenis pelakunya sampai ke tindakan pencegahan. Oke, kalau sudah jelas kita bisa langsung masuk ke studi kasus ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita akan mencoba mereview, mengidentifikasi jenis keamanan tadi, jenis kejahatan siber yang ada di sebuah film tadi. Potongan filmnya saya sudah upload di Google Classroom PTI. Di bagian studi kasus, silakan teman-teman buka. Nah, silakan teman-teman melakukan diskusi. Saya sudah bagi menjadi 2 kelompok. Sini ada Agus, Eli, dan Rahmi sebagai kelompok 1. Nanti masuk ke breakout room 1 ya. Lalu ada Denny, Yesi, dan Yunita. Nanti masuk ke breakout room 2 ya. Saya ulangi instruksinya ya. Teman-teman, saya minta untuk mengidentifikasi. Yang pertama adalah jenis exploit-nya. Yang kedua, teknik serangan yang digunakan oleh pelaku. Yang ketiga, penerapan keamanan informasi yang tepat untuk mengantisipasi jenis eksploitasi dan serangan seperti itu. Oke, waktu diskusi sekitar 30 menit ya. Silakan teman-teman masuk ke breakout room. Oke, teman-teman, dari hasil diskusi yang teman-teman lakukan tadi, ya, kita coba bahas satu persatu. Silakan yang
mau menjawab, langsung ketikkan di kolom chat ya, di Zoom. Cepet-cepetan nih, kelompok yang pertama menjawab, seperti biasa akan diberikan poin keaktifan ya. Nilai keaktifan. Oke, yang pertama, jenis exploit manakah yang terjadi pada video tersebut? Silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Oke, sudah ada dari kelompok 1. Jawabannya phishing kalau menurut kelompok 1. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jenis exploitnya adalah phishing karena di sini ya data-data pribadi korban diambil oleh pelaku dan kemudian dimanfaatkan untuk mengancam pelaku ya dan menyuruh ya memerintahkan korban gitu diambil data pribadinya terus dimanfaatkan untuk mengancam si korban ini sehingga harus membuat video ini ya video asusila gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, siap-siap. Tuliskan di kolom chat, jelaskan teknik serangan pelaku kejahatan sehingga eksploit tersebut bisa terjadi. Silakan, tuliskan di kolom chat. Oke, sudah ada jawaban dari kelompok 2. Menggunakan link jebakan, ya, betul ya. Jadi teknik serangannya adalah menggunakan link jebakan. Jadi lewat sebuah pesan gitu ya, isinya pesan bohong berkaitan dengan ini ada orang yang ini nih make data-data kamu nggak benar gitu kan ya isi pesannya ya. Coba kamu cek di link ini. Ternyata justru link itulah yang merupakan jebakannya gitu ya. Nah, ini teknik serangan ini disebut dengan XSS ya. Atau biasa disebut one click attack. Cara kerjanya nanti teman-teman akan mendalami lebih detail saat sudah belajar pemrograman berbasis web atau keamanan informasi, di situ nanti akan dijelaskan lebih detail. Intinya adalah link-link ini seperti ranjau gitu ya teman-teman ya. Udah ditaruh gitu ya, taruh. Pernah lihat ya film-film perang ya, taruh ranjau. Sekalinya keinjek langsung dar gitu kan. Langsung terjadi dan tidak bisa diandu. Nah, seperti itu juga dengan one click attack ini. Jadi sekalinya klik udah nggak bisa diandu. Makanya kalau ada link-link misalkan tawaran pekerjaan atau apa mama minta pulsa dan sebagainya yang ada link-linknya aneh-aneh itu sebaiknya dihindari untuk diklik. Misalkan biasanya di grup WhatsApp gitu ya sering ada link yang aneh-aneh. Nah, menggunakan link jebakan ini melalui pesan bohong disebar melalui sosial media. Kalau di kasus ini lewat Twitter ya. Di-share melalui Twitter calon korban. Nah, yang terakhir ya siap-siap. Penerapan keamanan informasi manakah yang tepat untuk exploit tersebut? Oke, kelompok 1 lagi ya. Skornya 2-1, 2 untuk kelompok 1, 1 untuk kelompok 2. Penerapan keamanan informasi yang tepat adalah ya betul edukasi pengguna ya dalam hal ini karena ini kan menyerang individu ya, bukan organisasi. Jadi yang tepat adalah edukasi pengguna. Jadi di sini pengguna harus lebih aware gitu. Mana yang pesan yang seharusnya diabaikan saja. Edukasi pengguna adalah merupakan yang berperan penting di sini untuk antisipasi jenis exploit ini. Oke, demikian teman-teman untuk review materi dan studi kasus mengenai keamanan informasi kejahatan siber dan keamanan informasi. Ada yang mau ditanyakan? Bagian mana yang perlu saya jelaskan ulang? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas semuanya, berikutnya teman-teman saya minta buat responsi ya, berisi ringkasan materi yang telah dipelajari. Teman-teman tuliskan apa yang teman-teman pahami mengenai apa itu kejahatan siber ya, tadi jenis-jenis ancamannya apa saja, penyebab dan pelaku kejahatan siber itu ada apa saja, sama penerapan keamanan sistem informasi apa saja yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi kejahatan siber ini. Lalu hasil diskusi kita tadi mengenai analisis kasus cyber hell tadi, tuliskan ya, untuk 3 poin yang kita diskusikan tadi. Lalu ada pertanyaan tambahan dari saya, teman-teman ya. Teman-teman tambahkan kejahatan siber apa saja yang pernah terjadi di instansi pemerintahan di Indonesia. Ya,
Teman-teman bisa cari dari berbagai literatur, sertakan data atau literatur yang menjadi sumber jawabannya, teman-teman ya. Responsi diunggah dalam bentuk PDF dengan format penamaan seperti ini ya, week13_nim.pdf. Batas pengumpulannya 3 kali 24 jam. Teman-teman lihat sudah saya set di Google Classroom-nya ya. Di sini teman-teman nanti unggah di sini. Di sini sudah di set batas pengumpulan. Oke, demikian teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, sudah jelas semuanya ya. Baik, saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasi aktif dari teman-teman. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik mengajar secara sinkronus dan asinkronus dengan model flip classroom dan case method learning. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para instruktur yang telah membimbing kami selama mengikuti diklat pekerti ini. Khususnya kepada Bapak Dr. Iwayan Darmayana sebagai instruktur saya pada sesi praktikum mengajar mikro. Terima kasih atas segala masukan yang telah Bapak berikan. Terima kasih juga kepada seluruh panitia pelaksana pekerti dari LPMPP Universitas Bengkulu. Saya berharap suatu hari bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu instruktur dan panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan dari diri saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.